Kalau dari segi cooldown. Cooldown itu udah dikurangin, jadi ngebuat dia makin cepat lagi untuk ngeproc stacknya. Ya. Dan ketika dia ada ngeproc stacknya makin gampang lagi untuk bisa reservoir juga. Yang pure 4 itu apa? 4 simbol. 4 simbol. Dari Fredrin sendiri. Tapi ini dia XP dan juga Romer dari masing-masing tim masih belum ada. Entah kenapa mungkin pilihan antara 3 ya. Antara Arlott, Yuzong atau Terizla. Yuzong, Arlott, Terizla. Iya. Gue lebih suka Arlott sih. Tapi Arlott untuk di Salvador udah nggak bisa. Ya, maksudnya pendekar. Iya, lebih pendekar sih. Kalau misalnya mereka dengan Arlott ini kan bisa udah sisi tambahan ya dari Final Slash. Dan ngebantu tahunnya si Fredrin juga sebenarnya. Dideketin ditampar kenyataan Final Slash langsung kedua energi eruption dan Grok akhirnya muncul. Dan dari tadi kita berdua sebut-sebut ya. Ayo muncul juga Grok yuk gitu kan. Iya. Hadir akhirnya. Groknya muncul. Wild Charge ini oke sih untuk pendekar. Tapi sejujurnya untuk Salvador mereka juga masih bisa menghindar dari hal tersebut kalau ya let's say kita ngomong dari Nathannya masih punya entropi, masih bisa mundur juga, masih bisa untuk jaga-jaga posisi. Cuman response time-nya mungkin agak kepanjangan. Entropi dulu, abis itu baru switch ke cloningannya. Iya, Mesti 2 kali pencet dong. Iya. Nah itu mungkin balik lagi ke jempol masing-masing. Mesti fast hand kan? Betul. Mereka masih muda-muda Ji. Mereka Iya. masih punya mekanik tinggi. Nggak kayak kita ya? Apalagi saya. Ya. Apalagi mekanik yang sudah berumur 30 ke atas seperti Pak Pulung. Itu udah gak ketolong tuh. Ingat, Anda tahunnya 30 kan? Udah Pak. Iya udah ya, 31. Udah kita bahas umur kan. Digi ternyata tiba-tiba muncul dan betul saja Yuzong juga keluar. Digi sudah 2 kali di ban tapi belum pernah di pick. Dan ini mungkin akan menjadi ajang unjuk gigi juga bagi Digi bagaimana ia akan melindungi teman-temannya dari sisinya Grok. Sebenarnya kalau dari sisi nggak terlalu heavy banget sih pendekar. Ada wall charge yang bisa dibilang cukup deal breaker bagi mereka. Tapi baitnya itu juga banyak di sini. Pokingan dari Novaria, damage output dari Kari. Itu kalau misalkan sampai keganggu fokus ya, time journey bisa dipakai buat sendiri loh. Bisa jadi, bisa jadi. Maksudnya tuh kesana ngarahnya gitu Urgensi untuk diri sendiri. Bener, urgensi buat diri sendiri yang bahaya ini. Temen Ji, sejauh ini kan yang mancing time journey baru Grok kan. Lapu-lapu ya? Last pick-nya Lapu-lapu kah? jatuh ke tangan lapu-lapu. Lapu-lapu. Dan ini yang bisa memancing nge-trigger juga untuk time journey. Jadi memang harus ada yang seperti ini nih. Harus ada yang gak cuma dari Groknya doang. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, Digi mau menghindari siapa? Tapi dengan posisi seperti ini ya, berarti yang benar-benar bisa tahan badan depan itu Barat loh. Digi sekuat-kuatnya dia, ujung-ujungnya jadi telur gitu loh. Yuzong juga nggak terlalu bisa. Yuzong iya makanya Di mid gitu. to the late game udah bakal susah. Ini udah bukan masa jayanya Yuzong lagi gitu loh, yang bukan benar-benar prime banget dia terbang terus jadi tanker kedua. Itu yang mungkin bakalan jadi problem, apalagi dengan true damage yang bisa ditawarkan oleh Kari sih. Targetnya memang adalah Novaria untuk Yuzong. Iya. Fokusnya supaya dia nggak cicil-cicil dari jauh. Fokusnya supaya Novarianya dari Speechless ini bisa untuk kedinai gerakannya. Supaya nggak terlalu gegabah kalau kata anak zaman sekarang. Terlalu gegap ya. Betul, reckless banget ya kayaknya. Iya, Iya. Dan ini dia, masuk ke match terakhir kita. Bisa jadi game terakhir karena match point sudah dipegang oleh teman-teman pendekar. Jadi teman-teman, Land of Dawn kita datang. Oke, so ini dia untuk game kedua, match kita yang ketiga. Hari pertama MDL Regular Season yang ke-9. Pergerakan diawali dengan adanya pembukaan Vision dari Drew. Retribution pun harus dimaksimalkan oleh Eliato, tapi ini menjadi pertanda bahwa untuk Little Wonder-nya mungkin bisa diambil oleh teman-teman dari pendekar. Oke, setidaknya tadi Drew udah tahu ya, retri udah dipakai. Biasanya itu chatol. NR. Kan ini kan ada headsetnya. Benar. Betul. Kira-kira mereka bakal ngomong NR. Iya, kayaknya bisa sih mereka di dalam headset mereka sendiri ya. Iya. NR. Gak ada retri, dan itu yang akan memancing Little Wanderer bakal dipegang sama teman-teman dari pendekar. Visionnya bakal kebuka lagi, jadi rotasi karena bottom lane ini bakal terhimpit dari teman-teman Salvador. Ya, dan bahkan pendekar bisa dibilang bermain cukup agresif ya untuk di 2 menit pertama ini. Drew emang udah selalu ngebuka informasi, tapi dengan pairingan dengan Novaria ini, ibaratnya dia belum punya Astral Echo pun juga udah punya vision gitu loh. Iya. Dengan adanya Grok. Bener. Ini yang bakal susah sebenarnya untuk teman-teman dari Salvador. Tapi energy eruption dari Rina masih belum mendapatkan ke arah adik. Dan sekarang bener-bener teman-teman dari Salvador
dihimpit sama 3 player. Bahkan ada satu flicker dari Pinspoke untuk menghindari dan Detonas welcome-nya nggak kena target yang optimal. Elyato terhimpit, tapi Episode 1 coba untuk dilakukan. Dead speed dari Elyato mulai terkikis, tapi belum ada korban jiwa. Oke, ini sejujurnya kalau menurutku Pendekar walaupun nggak menang dan Salvador nggak menang, tapi Pendekar menang serangan mental kayaknya kepada teman-teman dari Salvador. Ya gimana, mereka bermain di jungle mereka sendiri. Iya. Digi udah maju, akhirnya flicker ke belakang. Terus belakang nggak kena. Itu kan udah bikin, aduh, ini awal-awal kita udah kurang lurus nih. Iya. Gameplaynya nih, di tangan Pendekar tuh udah untung banget menurutku. Makanya mereka langsung coba beralih ke arah bottom lane. Apalagi ada Turtle juga. Mereka coba untuk membuat dari Jayski dalam keadaan tidak baik-baik aja nih. Memaksa untuk dirinya pulang. Tapi tanpa adanya XP laner, tanpa adanya fighter dari Pendekar, kayaknya untuk Turtle sekarang harus di reset terlebih dahulu. Ini Turtle-nya ngambil jalur panjang ya. Dia balik ya, dengan ada Guardian Barrier. Dan terus juga tadi benar ditahan oleh teman-teman dari Pendekar. Apalagi dengan mereka udah punya sedikit advantage dari bagaimana mereka set up team fight-nya. Drew plus Speechless. Ini combo mau early game-nya Pendekar. Tinggal nanti kita bakal lihat nih dari Baby Fighter dari Jayski. Tapi wajah sudah dilakukan. Elyato kali ini dipaksa untuk mundur. Black Dragon Form mengarah ke arah 2 player dari Pendekar. Dan bahkan Rino-nya masih cukup bertahan. Lihat bagaimana sosok dari Yuzoge ternyata berhasil di take down. Cream Puff hingga selamat walaupun time journey sudah dilakukan. Dan Turtle dikantongi oleh Pendekar. Lu punya HP, lu punya power. Wih, Tadi posisinya Yuzong maju ke depan sana di saat teman-teman yang udah tinggal setengah darah. Itu yang ngebuat akhirnya mungkin kebait juga oleh Yuzongnya Cream Puff sendiri. Ngebuat dia jadinya one man army. Sekalinya dia turun, teman-teman ini udah jauh di belakang di kampung Pak, dia di Jakarta. Itu yang mungkin bikin dia tadi akhirnya kena tumbang. Dan ini bakal ngaruh ke head to headnya antara Jayski. ya. Dari segi laning mungkin akan sedikit lebih advantage sekarang di tangan Pendekar, apalagi dengan rotasinya Pendekar udah lebih ke arah bot lane. Drew dari tadi nemenin Elyato untuk farming. Bener-bener di mana ada Elyato, di situ ada Drew. Bahkan Drew-nya bawa temen. Speechless selalu akan berada di belakangnya. Ya, Ini yang bakal ngeganggu banget. Bahkan gak menutup kemungkinan nantinya purple buff bisa dicuri dengan adanya asal spare karena udah mulai terbuka dari tadi sama Drew. ini perbedaan network yang ke-600 saja ya Pendekar udah tetap berani kayak gini gitu loh. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah emblemnya pun, ingat ini emblem yang dibawakan oleh Fredrin aja untuk di game kali ini Concussive Blast. Jadi emang ada sedikit damage outputnya juga. Brave Smite ada di tangan 2 orang, Kari dan juga Lapu-Lapu. Mereka udah cukup safety dari segi kestabilan antara offense dan juga defense-nya. Sementara kalau kita ngeliat ke arah Salvador Ozon, Yuzongnya aja di sini menggunakan ke arah dari emblem fighter plus adanya Visible of Blood. Tapi ya udah, sisanya dia ngambil ke arah movement speed. Jadi nggak begitu tebal kecuali dari healing power. Cuma sekarang battle di arah top lane bakal coba untuk dihajar begitu aja. Time journey sudah dibuka juga tapi Kuroki dengan adanya bala bantuan 2 player dari Pendekar pun gak selamat. Yap. Ada sedikit jump scare sebenarnya tadi dari arah Salvador Ozon karena Pendekar, tapi ternyata langsung dibalaskan untuk di arah bottom lane ya. Jadi bisa dibilang ini trade yang cukup adil dan bahkan goldnya lagi swing ke arah Pendekar ke angka 200 gold. Tahu nggak teman-teman, kalau kalian kedengeran barusan ya teriakan-teriakan dari para playernya bener-bener menambah seru untuk hari pertama MDL. Masa iya kalian nggak datang ke Perbanas untuk nonton langsung? Sekarang Turtle-nya sudah mulai coba untuk buka. Detonas welcome to Mobile Legends sudah dilakukan menuju ke arah Rina, tapi retribution dari Rina cukup baik dan bahkan adiknya gak selamat. Black Dragon Form mencoba untuk mengincar Rina dari belakang. Speechless akan coba untuk dikejar. Elyato langsung bisa dihilangkan seketika. Ini cukup tajam ya. Mohon tenang-tenang saudara yang di venue ya. Tahan-tahan ya, ini kita baru 5 menit pertama ya kawan-kawan ya. Cuman balik lagi tadi ada sedikit gerakan yang menurutku cukup manis datang dari Pendekar. Mereka memisahkan team fight dari Salvador Ozon dengan awalan dari Elyato yang tidak terkena retribution di saat mundur. Wah, itu udah mulai gak sinkron antara teman-teman dari Salvador Ozon. Yang akhirnya di belakang diambil sama Jayski, depannya diambil sama Drew. Wah iya lagi. Ya gimana ya kalau misalnya belakangnya udah kepisah, tim fightnya yang kepisah bagi Salvador, ini bukan hal yang baik karena damage dealernya Kuroki jadi lumayan ke pressure. Kuroki jadi nggak bisa dapat satu posisi yang lebih baik. Walaupun sekarang Kuroki nih mainnya lebih safety. Dia pegang Purify, dia belum tumbang sama sekali sampai di pertandingan masuk menit ke-6 ini. Itu Drew aja udah gak sopan loh positioning di mana.
Lah iya. Iya udah bener-bener ya nggak tahu lah kalau Salvador Roshan tuh ternyata ya groknya di situ gitu loh. Hati-hati. Lihat nih. Drew-nya bisa flanking, bisa wild charge dan yes. Wild charge-nya masih bisa digocek tapi tidak dengan outer turret dari mid lane. Nggak rugi sama sekali. Cream Puff lihat setengah darah hilang. Malahan dari Dinonya, what? Masih bisa digocek dengan adanya flicker dari Cream Puff. Justru ruginya di Cream Puff karena kenapa? Wild Charge kalaupun emang digocek ya udah kebuka mid lane-nya. Ya. Tapi sekalinya dari Cream Puff yang pengen maju lagi, kena beberapa sisi. Ujung-ujungnya apa? Dia flicker ke belakang. 2 kali ruginya. Lumayan. Mid lane dan juga flicker. Itu ada di chat bentar. F750. Ada. Oh iya. Chat off. Iya, chat off. Bener. Biasanya kalau gitu di publik-publik Iya, udah kasih tahu. F915 gitu kan. Iya. Itu biasanya gue langsung bilang keren. Iya. Perhitungannya keren. Dihitung langsung. Kelas. Emang keren publik zaman sekarang tuh udah improve jauh banget. Betul. Tapi sekarang improve juga terhadap Turtle mulai coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari pendekar. Black Dragon Form dari Cream Puff mencoba untuk lagi mengejar Speechless. Tapi Speechlessnya masih bisa jaga jarak. Turtle-nya coba untuk dilepas. Drew kali ini udah pegang flicker. Dia juga ada wild charge. Jadi bisa akan ada momen-momen pecah yang keluar. Ya, Deski sekarang pecah. maju ke arah depan dengan adanya satu baby fighter. Rina yang berhasil mendapatkan karakter Turtle. Tapi lihat bagaimana El Yato yang bakal coba untuk ditarik. Di Energy Eruption, Battle punya posisi yang lebih baik untuk bisa menumbangkan satu player. Tapi bahkan Astrosphere hampir saja membuat dari adiknya selamat. Ini pendekar bener-bener memeras skill resource dari Salvador Roshan sih. Kalau misalkan kalian perhatikan, Black Dragon Form tadi keluar di saat belum terjadi apa-apa. Time Journey terjadi di belakang, bukan di depan team fight. Itu yang ngebuat akhirnya teman-teman Salvador Roshan nggak punya modal untuk melakukan counter setup terhadap pendekar. Ji, ini danger banget sih, Ji. Mereka baru dapat turtle dan mereka bisa langsung dapetin inner turret loh. Ini nyisain 1-2 base turret di arah mid sama di arah bottom. Gokil pendekar. Selama ada Drew, mereka nggak bakal bisa bergerak jauh. Mereka nggak akan bisa mendekati rerumputan, Bang Gio. Iya. Belum lagi dari energy eruption terus-terusan yang muncul ya. Mau ngejauh dideketin. Iya, sekalinya gerak dikit, tiba-tiba kena Aster Recall. Iya. Sih. Mau yang jauh malah Susah ya? ada hambatan lagi. Jadi ya memang untuk teman-teman dari Salvador karena memang juga dari early-nya mereka udah kena press, dari early-nya mereka juga nggak bisa dapetin objektif. Itu yang membuat mereka sekarang kena efek snowballing dari teman-teman pendekar. Dan yang aku suka dari pendekar adalah mereka benar-benar ngebagi job desk mereka. Perhatiin setiap team fight yang ada di front line itu selalu Drew. Justru Jesky-nya itu selalu mempenetrasi ke arah belakang. Ya. Kalau Catat tuh bener-bener buat ngejauhin Digi-nya biar supaya kalau nggak time journey duluan, kalau nggak Digi-nya nggak hadir di team fight. Jarang loh time journey on point kalau tadi kita lihat. Tadi sekalinya kebuka buat lari, Iya. bukan buat nutup sisi power. Urgensi diri sendiri. Ya. Jadi ya gimana ya kalau misalnya kayak kondisi kayak gini, jujur gue ngeliat dari pendekar mereka bakal memaksimalkan hal ini terus. Tapi untuk solusi dari Salvador, Cream Puff harus punya timing yang tepat untuk dapetin Speechless. Pancing setidaknya untuk dalam kondisi yang mungkin mereka lagi under, battle pegang Purify-nya kita ambil. Iya benar. Iya dong. Iya benar. Debate ya karena apalagi dengan Kuroki yang udah megang Purify sekarang ya otomatis escape mechanism dia satu-satunya tinggal entropy. That's it gitu loh. Jadi agak lebih sedikit sulit untuk approach-nya. Apalagi dengan perbedaan 3 level lagi dan lagi antara Rine dan juga Eliato yang ngebuat akhirnya teman-teman dari Salvador Roshan cuma bisa melakukan defensive manuver. Oke, ini menit ke-10 lawan pertama. Tapi lihat di game pertama, apa yang lawan pertama hasilkan. Lihat tuh, Drew dari tadi standby di depan rumahnya Salvador. Di saat rekan-rekan yang lain udah langsung ngambil arah Lord yang pertama. Ini udah terang mapnya sih untuk pendekar. Iya, sangat. Mau atas mau bawah ada Astral Eco, ada immunity dari Grok. Mereka tinggal menunggu momentum aja dan mungkin lebih tepatnya mereka sekarang lagi freeze minion dulu. Nunggu sampai wave Lord keluar juga ya udah ini hampir 2 kali lipat dari segi jumlah minion yang akan datang. Sampai Lordnya juga udah muncul sekarang. Iya. Ini benar-benar Salvador harap-harap cemas menantikan sisi yang keluar dari pendekar bakal seperti apa. Tapi setidaknya mereka masih ada Vexana. Setidaknya mereka juga masih ada Yuzong untuk jadi high groundnya. Masih ada Kuroki juga. Jika positioning yang tepat bakal keluar. Ini dia. Ya, Lordnya juga udah mulai berjalan. Lordnya coba untuk ditahan. Lordnya masih bisa diselesaikan oleh teman-teman dari Salvador. Dan bahkan para pendekar juga nggak mau terlalu gegabah untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah mid lane. Tapi ini jadinya time bomb menurutku. Kenapa aku bilang time bomb?
Dengan posisi Drew dan juga Navarre yang selalu ngebuka map, otomatis area jungling dari teman-teman Salvador pun jadinya nggak kepegang. Mereka benar-benar dikandangin sekarang. Parah. Dan nggak bisa keluar sedikit pun. Lihat, ada nggak satu player dari Salvador yang keluar gitu. Wah, itu dia momentumnya. Flicker bersama dengan Wild Stars walaupun ada time journey yang dilakukan. Tapi impact-nya adalah satu base turret di area mid lane yang berhasil dirontokkan. Terbuka lagi, flicker dari Drew. Terbuang tadi, tapi tidak masalah. Yang penting mid lane pun didapatkan. Akhirnya ngebuat teman-teman dari Salvador juga makin deg-degan lagi. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi itemnya, item yang dimiliki oleh Vexana untuk sekarang itu baru ada Glowing One, Mystic One, dan juga Enchant Talisman. That's it. Jadi dari segi damage yang bisa keluar itu cuman damage per HP-nya aja, bukan damage magic yang benar-benar massive gitu loh. Sementara kalau kita ngelihat ke tangan dari pendekar, lihat Novarianya. Necklace of Durance, Lightning Truncheon, Divine Flame. Ini tuh udah paket komplit. Battle pun di sini nggak pakai Thunder Belt. Dia pakai full item attack, Rose Gold, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, dan juga Golden Staff. That's it. Attack speed yang tinggi dengan niatan bahwa untuk di area frontline selalu diawasi dengan adanya pergerakan lapu-lapu dan juga grok. Yang kebetulan item defense-nya sudah sangat mumpuni. Radiant Armor akan ke-trigger juga di tangan dari Glowing One, ngebuat groknya juga makin tebal. Diikuti dengan lapu-lapu yang sudah mengamankan Dominance Ice, nggak cuma tebal, tapi juga mengurangi attack speed dari Nathan. Bisa jadi item terakhir battle itu ke arah Windtalker kalau emang mereka udah mau fokus nge-endgame. Battle. Iya. Biasanya Antara itu nggak, kalau nggak WON. buat siapa? Kari kan maksudnya battle? Iya. Iya. WON buat siapa kurang? Iya, kalau misalkan dilihat ada cream puff sih. Yang Iya pasti sih, coba paling cream puff. sedikit-sedikit lah. Gitu loh, untuk bisa nyentuh dia. Ya. Tapi Rose Gold ya atau wajib sih. Bener-bener Iya, wajib banget. ini Tadi udah digunain magic semua soalnya. Betul. Dan sekarang Lord yang enhance sudah hadir di lane of down. Perbedaan gold 9.000 Ji. Tadi di game pertama bedanya 14.000. Iya. Sekarang 9.000. OTW sih ini ya. Cuman ya balik lagi. 3 orang lihat di depan. Bahkan Lordnya sendiri pegang sama Rini. Rin sama Battle dong itu berdua pasti. Iya. Kasih damage, buat cicil-cicil. Dipaksa harus berada di rumah lagi. Ya menit 12 ini juga Lordnya sudah in a hand. Ya. Yang ngebuat, pas banget lagi. Lordnya datang kan? Oh enggak, belum. Belum. Udah keluar salah tadi. Abis ini wave kali ini Lordnya bakalan keluar. Yang keluar tadi Lord presented by KFC. Wah ya iya. Widih. Itu yang keluar. Ya, cuma kalau kita ngeliat dari Salvador Zone, apakah masih ada solusi untuk mereka bisa menahan? Menurutku masih ada. Tapi dari skill resource management mereka yang mungkin harus lebih diperhatikan lagi. Ya. Jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya terjadi. Ini kalau mereka udah nggak ada best start kayak gini ya, makan depannya juga nggak masalah. Kalau Nggak masalah. kalau emang Drew ngerepotin, makan Drew-nya. Cuma jangan dekat-dekat sama base. Iya. Takutnya ntar kena grok. Betul. Charge-nya yang bete. Malah Jadi jadi masih di masalah. tengah-tengah itu. Antara base sama inhibitor turret di area mid lane juga. Oke, Lord yang enhance sudah berjalan di arah mid lane. Bisa menjadi akhir bagi kedua tim ini. Bisa dimenangkan oleh pendekar, tapi Salvador tidak akan tinggal diam. Tapi malahan satu base turret di arah bottom lane. Sudah berhasil dirontokkan. Lordnya masih bisa dihabisi. Masih bisa bertahan lagi dari Salvador. Tapi lihat bagaimana Jaiski. Time journey sudah dibuka. Black Confirm kali mengudara ke arah belakang. Teman-teman dari pendekar memilih untuk sabar dulu. Gak mau terlalu sampai ke depan. Ya, terbuka lagi dari deck transformnya, tapi ada war lagi dari tengah sana. Yap, Elyato mencoba untuk menelan, tapi Elyatonya malahan bisa ditumbangkan begitu aja. Reverse time, Jalski masih bisa mundur, tapi tembakan jarak jauh dari Speechless berhasil mengantarkan nyawa Grim Puff. Dua player gak selamat, Salvador dalam ancaman. Pendekar masih mau melebih, masih mau coba maju karena depan dan lihat bagaimana Kuroki menjadi tumbal dari pertempuran barusan. El Momento 2-0 Israel bagi pendekar. Wow, permainan yang sangat instan datang dari teman-teman pendekar. Pendekar di game pertama mereka sudah mendominasi dengan perbedaan net worth di angka 14.000. Dan hal yang sama terjadi di game kedua.